Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana? Wa kadzalika sahha 'anhu wa Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li sami'ina wa mustami'in. Allahumma amin. Wa bi asanidina ya musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika, dan demikian juga. Wa kadzalika, dan demikian juga. Sahha, telah sahih anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda. Ya ma'syaras syababi, wahai para pemuda. Ya ma'syaras syababi, wahai para pemuda. Man istata'a, siapa yang mampu. Man istata'a, siapa yang mampu. Minkum, dari kalian. Minkum, dari kalian. Al-ba'ata, untuk menikah. Al-ba'ata, untuk menikah. Falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Fa'innahu, maka sesungguhnya menikah. Fa'innahu, maka sesungguhnya menikah. Al-ghaddu, lebih menundukkan. Al-ghaddu, lebih menundukkan. Lil basari, terhadap pandangan. Wa ahsanu, dan lebih menjaga. Lil farji, terhadap kemaluan. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu. Fa'alaihi, maka atasnya. Fa'alaihi, maka atasnya. Bisomi,
untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Fa inna shauma, maka sesungguhnya puasa. Fa innahu lahu, ka shauma. Ya wis. Pada yang ini. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa. Lahu, bagi dirinya. Lahu, bagi dirinya. Wijaun, sebagai penghalang. Sebagai penghalang. Wal ba'atu, dan kata ba'ah. Dan kata ba'ah dia artinya yaitu an-nikahu, menikah. Wal wija'u, dan kata wija'. Dan kata wija'. Huwa artinya yaitu. Huwa artinya yaitu Rabbu unsayil fahli, melakukan pengebian. Melakukan pengebian. Nazzala, memposisikan Rasulullah. Memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasras shaumi, menghancurkannya puasa. Menghancurkannya puasa. Kasras shaumi, menghancurkannya puasa. Li syahwati, terhadap syahwat. Manzilata rabbil unthayaini, pada posisi pengebirian. Pada posisi pengebirian. Fi hasmi syahwati, dalam menghilangkan syahwatnya. Dalam menghilangkan syahwatnya. Wa qad jaa, dan sungguh telah ada. Wa qad jaa, dan sungguh telah ada.
Fil hadithi dalam hadis. Inna syaitana bahwasanya setan ia jari mengalir min ibni Adam dari tubuh manusia, min ibni Adam dari tubuh manusia, majrad dan pada aliran darah, pada aliran darah. Di situ ada tutup kurungnya, ya kurungnya, itu akhir hadisnya. Fadayyiku maka sempitkanlah, fadayyiku maka sempitkanlah, masalikahu jalannya setan, masalikahu jalannya setan, bil ju'i dengan rasa lapar, dengan rasa lapar. Baik, saya jelaskan dulu. Masih menyambung pada yang sebelumnya. Rasulullah mengatakan qala wa amma kasru syahwat fa innal ju'a wal dhama yuksirani syahwatal ma'asi. Kemarin kan saya jelaskan yang terakhir ya. Di antara faedah puasa itu apa? Menghancurkan nafsu syahwatnya. Menghancurkan nafsu syahwatnya. Kenapa? Karena orang lapar dan orang haus itu akan mengalahkan keinginan untuk berbuat maksiat. Kenapa? Soalnya wong luwih mikir lesuni. Wong luwih mikir lesuni. Dan juga orang berpikir hausnya. Jadi untuk melakukan kemaksiatan maka dia sudah tidak memiliki tenaga lagi. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan kalau kadzalika sahha anhu alaihi salam annahu qala ya ma'syar syabab, dan juga telah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang bisa nikah maka hendaknya dia menikah. Dia sudah memiliki kecukupan maka silakan dia menikah. Dia mulai memiliki pekerjaan ya, dan tidak memiliki tanggungan yang lain, maka hendaknya dia menikah. Fa'innahu kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr lil farj. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Lebih menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya kenapa? Karena orang itu ingin melakukan sesuatu terhadap lawan jenisnya. Ya. Maka ketika orang sudah menikah, maka setiap hari dia akan bertemu dengan lawan jenisnya. Maka di situ dia akan tumbuh rasa sakinah, rasa tenang. Ya, jadi pandangannya lebih tertunduk dan apa? Dan kemaluannya lebih terjaga. Ustaz, ini buatan sakit dia ngomong. Ya, wa man lam yastati, kalau tidak mampu bagaimana? Fa'alaihi bisawm, maka hendaknya puasa. Ya. Makanya salah satu tombol ini wong pengin rabi, kok apa? Pengin rabi gak iso poso. Iya puasa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan
as-shaum fa innahu lahu wija. Karena puasa itu dari Nabi, dawuh Nabi sallallahu bagi orang yang memiliki keinginan terhadap lawan jenisnya itu seperti jadi penghalang. Ingin jadi seperti apa? Penghalang. Kemudian dijelaskan di sini, wal ba'ah yang nikah, ba'ah itu adalah nikah, ba'ah nikah. Wija itu apa? Penghalang di sini namanya apa? Huwa rabbu unsayanil fahli. Dalam bahasa Arab kata wija, istilah wija itu adalah rabbu unsayanil fahli. Adalah praktek pengebirian. Ngerti pengebirian ya? Ngerti? Ya, biji testisnya manusia itu diambil. Telurnya diambil. Itu zaman Buddha. Biasanya dipraktekkan kepada Buddha. Dipraktekkan kepada siapa? Buddha. Sama dia tapi zaman Buddha. Jadi budak di kerajaan itu supaya dia gak jelalatan kepada selir-selir, dayang-dayang. Caranya apa? Biji testisnya diambil. Ya kan, gak punya telur. Efeknya apa? Dia gak punya syahwat. Ya. Nah, Nabi SAW kalau dalam Islam gak boleh, pengebirian gak boleh, diharamkan. Tapi Nabi menyampaikan, meskipun pengebirian diharamkan, orang kalau puasa itu seperti melakukan pengebirian tanpa ada bagian tubuh yang dipotong. Karena puasa itu apa? Menurunkan derajat syahwat manusia. Ya, untungnya Islam melarang kalau apa? Ada pengebirian. Ya. Maka beliau mengatakan huwa raddu unsayail fahli. Nazala Rasulullah SAW kasra sawmi li syahwati manzilata raddil unsayail fi hasmi syahwat. Di mana Nabi di hadis tadi menyamakan puasa itu kedudukannya seperti orang mengebiri dirinya. Sehingga hilang keinginan syahwatnya. Dalam hadis lain Nabi menyampaikan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia melewati aliran darah. Kemudian beliau menyampaikan, itu sampai hadis di situ. Kemudian Musani menambahkan komentarnya, qadaiku masalikahu bilju, maka sempitkan aliran darah dengan rasa lapar. Wallahu a'lam. Katanya, Ustaz belum cari juga. Katanya orang kalau puasa pembuluh darah akan semakin menyempit. Katanya, Ustaz nggak tahu juga, belum ngecek ya. Nanti mungkin tak cek ya. Untuk ngecek. Orang yang puasa pembuluh darahnya apa? Menyempit. Dan aliran darah kata Nabi SAW itu adalah jalannya setan. Jalannya apa? Setan. Maka kata beliau mengomentari hadis Nabi, maka sempitkan jalan setan tadi dengan apa? Puasa. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa amma takthirus shadaqat. Adapun memperbanyak sedekah. Fali'anna shaum, maka karena puasa atau orang yang puasa idza jaa, ketika dia lapar tadzakara, dia akan mengingat ma'indahu, apa-apa yang bersama dirinya, minal ju'i, dari rasa lapar.
fahathahu, maka mendorong dirinya. Fahathahu, maka mendorong dirinya. Dzalika, hal itu. Fahathahu, maka mendorong dirinya. Dzalika, hal itu. Ala it'amil ja'i'i, untuk memberi makan orang lapar. Untuk memberi makan orang lapar. Fa'innama, maka sesungguhnya. Nah, kalau kurungannya tak? Oh ya. Fa'innama ini bait syair ya, bait syair. Fa'innama, maka sesungguhnya. Yarhamu, merasa kasihan. Yarhamu, merasa kasihan. Al-usyaqa, kepada orang yang merindu. Kepada orang yang merindu. Man asyiqa, juga orang yang merindu. Juga orang yang merindu. Waqad balaghana, dan sungguh sampai pada kami. Dan sungguh sampai pada kami. Anna Sulaimana, bahwa Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman. Au Yusufa, atau Nabi Yusuf. La ya'kulu, tidaklah makan. Oh, alaihi wassalam. Ya, alaihi wassalam bahasa dia. La ya'kulu, tidaklah makan. Hatta ya'kula, hingga makan. Hatta ya'kula, hingga makan. Jami'ul muta'alliqina, semua orang yang dekat. Jami'ul muta'alliqina, semua orang yang dekat. Bihi, terhadap beliau. Bihi, terhadap beliau. Fasu'ila, maka ditanya. Fasu'ila, maka ditanya. Andzalika, tentang hal itu. Andzalika, tentang hal itu. Faqala, lalu beliau berkata. Lalu beliau berkata. Kali gak ono tadi. Aku khawatir. Aku khawatir. An asba'a, ketika aku kenyang. Ketika aku kenyang. Wa ansa, dan aku lupa.
Wa ansa dan aku lupa. Al-ja'i'ah kepada orang yang lapar. Kepada orang yang lapar. Baik, penjelasan dulu. Faedah berikutnya dari puasa apa? Beliau mengatakan takfir sedekah. Akan muncul banyaknya sedekah. Kita tahu nih puasa-puasa ini makanan berlimpah, ya. Mulai dari kurma, cemilan, gorengan, ya sate, ya makanan ya. Ya makanan berlimpah banyak. Ada yang bagi-bagi takjil ya, bagi-bagi takjil ya. Di pinggir-pinggir jalan banyak sedekah. Ini kenapa? Kok ada fenomena seperti itu? Dia mengatakan, "Fali'anna shaim idza jaa." Soal ini wong puasa itu apa? Wong puasa itu sedekah. Lapar. Orang puasa itu lapar. Orang kalau lapar, tadzakkaru ma indahu minal ju', maka dia ingat rasa laparnya itu. Dia ingat rasa laparnya iya. Lesu iku dadak no gae. Lesu ana gak enak. Lemes kan? Jadi nggak bisa beraktivitas dengan baik. Oh iya, lesu kan? Kalau sudah seperti itu, dia ingat rasa laparnya. Fahatta budzalika ala i'anil jari. Maka ketika dia melihat orang yang sama-sama lapar, dia ingin memberi. Soalnya ngerti, bodoh-bodoh tahu lesu ini. Dan beliau berdalil atau ada satu syair. Beliau mengatakan, fa inna ma yarhamul musyaqa man asyiqa. Sesungguhnya merasa kasihan terhadap orang yang rindu, orang yang juga pernah rindu. Dalam artian terkadang ya ada orang-orang yang punya sesuatu hal di dalam hatinya menjadi sesak, sakit, membuat sakit. Ya. Misalkan merindukan terhadap seseorang, ya. Atau mengasihi terhadap seseorang, tapi tidak kesampaian misalkan. Akhirnya sakit hati. Kemudian dia ada melihat orang lain juga. Ya, kalau di zaman Arab dulu kan ada kisahnya Qais dan Laila. Ya, Qais dan Laila. Ya, maka ketika melihat orang yang sama, punya penyakit, punya apa istilahnya, punya masalah yang sama, itu tidak semua orang bisa tahu perasaan yang sama. Hanya orang-orang yang memiliki perasaan yang sama saja, yang mengetahui sakitnya hal itu. Contoh ini penyakit apa? Wong untu, sakit gigi. Wong sing nggak tahu loro untu, ketika melihat orang sakit gigi sampai nangis sampai gak iso nangis, masa loro untu sampai gak ngomong. Yang nggak pernah sakit, tapi sing tahu loro untu, ya kalau masalah ini, sing tahu loro untu, delok wong loro untu liyane kayak ngono, akan rasa kasihan kuwi, jen wong loro untu aku tahu, mesti ngono. Sama orang lapar juga gitu. Orang lapar dia ingin dapat makanan. Ketika dia dapat makanan, ingin semuanya masuk ke tubuhnya, gitu ya. Tapi seorang muslim hanya nggak seperti itu. Ya, makan secukupnya. Dia tahu lesu itu gak enak. Maka ketika dia sudah kenyang, dia melihat orang lain, oh itu lesu bisa. Pakai aneh panganan. Soal lesu aku beda tahu rasanya. Gak enak. Makanya orang puasa itu akan mendorong orang untuk apa? Bersedekah, memberi kepada orang lain. Supaya apa? Kita sama-sama kenyang. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa amma tawfiqu ta'ati, dan adapun banyaknya ketaatan. Dan adapun banyaknya ketaatan. Fa innahu maka dikarenakan dia, maka dikarenakan dia tadzakkara mengingat, tadzakkara mengingat,
ju'a ahlin nari, kelaparan penduduk neraka. Kelaparan penduduk neraka. Wa dhama'ahum, dan kehausannya mereka. Dan kehausannya mereka. Fahasahu, maka mendorongnya. Fahasahu, maka mendorongnya. Dzalika, hal tersebut. Dzalika, hal tersebut. Ala takfirit ta'ati, untuk memperbanyak ketaatan. Untuk memperbanyak ketaatan. Lian jua, supaya dia selamat. Lian jua, supaya dia selamat. Biha, dengan ketaatannya. Biha, dengan ketaatannya. Minan nari, dari neraka. Baik, saya jelaskan di antara faedah puasa apa? Akan semakin banyak ketaatan. Kok bisa? Karena orang yang puasa dia akan mengingat bahwasanya orang-orang penduduk neraka, mereka nanti akan lapar dan haus. Mereka nanti akan lapar dan haus. Ya, mereka nggak dapat jatah makanan. Ada jatah makanan tapi bukan makanan. Ya, ya. Enggak, orang rokok nggak makan jatah. Jajan dulu, enak ya ngomong jajan. Orang neraka itu makannya nanah, ya minumnya nanah, ya minumnya apa nanah. Makanannya itu ada ya buah zakum itu kalau di di bumi ada yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti sebuah pohon, ada pohon lupa namanya pohon apa. Jadi pohon itu full duri. Nek gak dipangan lesu, nek dipangan rusak. Nih, jadi mau nggak mau ya tetap gak dimakan gitu ya. Nek dimakan malah semakin sakit, semakin menyiksa. Iya. Yo, anggapnya durian lah, anggapnya durian tapi gak diocei. Jadi kepin mangan pangan sak kulit-kulitnya. Kudu. Joku gak lorohan ya, kalau ini joku gak lorohan. Jadi orang yang puasa kan ingat, oh iya, nanti rokok sekarang pertahanan. Orang di neraka itu orang disiksa, habis gak bisa makan, gak bisa minum. Maka ketika dia ingat siksaan Allah di neraka, maka hal itu mendorong untuk dia perbanyak ketaatan. Cek Allah, cek selamat dapat rokok. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa amma syukru 'alimil khafiyat, dan adapun bersyukur kepada Allah yang maha mengetahui yang tersembunyi. Wa amma syukru 'alimil khafiyat, dan adapun bersyukur kepada Allah dalam kurung, dan adapun bersyukur kepada Allah dalam kurung yang mengetahui yang tersembunyi, yang mengetahui yang tersembunyi. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia. Karena fa'innahu ini idza sama, langsung ya.
Idza shoma, ketika dia puasa. Idza shoma, ketika dia puasa. Arafa, dia jadi tahu. Arafa, dia jadi tahu. Nikmatallahi alaihi, nikmat Allah atasnya. Nikmat Allah atasnya. Fisyibai, dalam merasa kenyang. Fisyibai, dalam merasa kenyang. Warriyi, lawan kata haus itu. Lawan kata haus. Kelompokan bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini. Kembung isinya angin. Apa lawan kata haus itu? Hah? Loh iya, harus ngerti, kakek ngopi, lawan kata haus, kakek ngopi. Dalam artian gak haus. Kalau tidak haus itu apa bahasa lainnya? Tidak haus. Iya, Kak Nyoka. Ri itu tidak haus. Ya, ada tidak haus jadi. Warri dan tidak haus. Kalau lapar, kenyang. Haus. Lapar lawannya kenyang. Haus lawannya itu persamaan kata. Lawan kata. Ya tidak haus, tidak haus. Nanti bingung dalam diri. Fasyakaroha, maka dia bersyukur. Fasyakarohu tasyakaroha. Fasyakaroha, maka dia bersyukur atas nikmat itu. Fasyakaroha, maka dia bersyukur atas nikmat itu. Lidzalika, untuk hal itu. Lidzalika, untuk nikmat. Nah ini ada kaidah bagus. Lanjut. Fa inna nikmata, karena kenikmatan itu. Fa inna nikmata, karena kenikmatan itu. La yu'rafu, tidak diketahui. La yu'rafu, tidak diketahui. Miqdaruha, berharganya dia. Berharganya dia. Illa, kecuali bifaqdiha, ketika dia sudah tiada. Ketika dia sudah tiada. Sudah selesai. Maka faedah berikutnya dari puasa adalah syukru alimil khafiyat. Orang puasa akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Wong nek poso akan akeh ya, bakal banyak syukurnya kepada Allah. Akeh matur nuwun nang Gusti Allah. Terima kasih atas apa? Terima kasih karena diberikan rasa lapar dan haus. Kenapa? Karena ketika kita lapar, kita ingat wong wareg iku nikmat. Ketika kita haus, kita ingat kalau tidak haus itu nikmat. Maka ketika kita ngiling-ngiling rasa lapar kita, maka kita jadi bersyukur atas kenikmatan yang kita tidak tahu kecuali kalau sudah hilang. Maka kita baru bersyukur. Makanya beliau membuat kaidah, fa inna ni'mata la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena kenikmatan itu tidak ada yang kenal itu nikmat kecuali kalau nikmatnya sudah hilang. Kecuali kalau nikmatnya sudah hilang. Baik, saya tidak takoni alim. Ya.
Sampean pernah bersyukur diberikan Allah driji 5? Pernah bersyukur? Tahu mikir? Ya Allah matur suwun ya Allah pun diparingi driji kabeh 5. Tahu mikir mau? Enggak, masalah. Ya, mungkin ada yang belum pernah berpikir. Kadang kan kita nggak mikir ya. Driji 5 ini ya lahir procak terus ada driji 5. Nggak mikir, nggak tahu kalau nikmat. Kita baru merasa itu nikmat pas ganti driji. Pas ganti driji. Misalkan nilai pokok kartu kabeh driji selek. Nggak diputer ini. Ya. Paling mangan gesek mulu ya. Mangan gesek mulu. Mulutnya nih mang mulu ya, itu mumbul ya. Gesek mulu. Ya. Ketika dia mau makan, dia baru ingat ya Allah. Dulu kau berikan ini driji kula niki gangsal jantung. Saniki ilang kan? Oke. Baru dia ingat oh iya, itu ternyata nikmat Gusti Allah. Kadang nggak rasa, ya kan? Kadang nggak rasa. Kita diberikan nikmat sehat. Ada yang pernah mikir angan-angan ya Allah, alhamdulillah, aku saya sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Nanti orang itu, ya dia tidak akan mikir kalau sehat itu nikmat. Tapi ketika dia sakit baru mikir, ya, iya orang itu gak enak. Ya ternyata kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru mikir. Ya, makanya disebutkan ya. Ketika sesuatu itu hilang, baru kita tahu, oh itu ternyata nikmat. Maka berapa banyak dari kita yang diberi banyak nikmat tapi gak sadar. Akhirnya mau gak sadar ya gak bersyukur. Ya, makanya penting. Ya, makanya termasuk ini lumbung ini ngaji. Ini nikmat. Nikmat. Sampai kok wis gede, wis nyambut gawe, wis gak iso ngaji gampang kayak gini. Akan ini ya, dia enak ngaji, kanca-kanca, ya sembahyang, buka bareng. Akhirnya, iya itu kenikmatan yang luar biasa. Baru disyukuri ketika sudah terlewat. Ya, ketika terlewat. Ya, baik. Sampai sini kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan.